Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjutkan materi pada mata kuliah ekologi industri. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencemaran lingkungan dan berfokus di pencemaran air. Dan di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Jadi kita akan mengetahui bagaimana anatomi dari pencemaran udara, wujud fisik, dan bagaimana taksonomi kimiawi dari polutan-polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Nah, kita masuk di anatomi definisi dari pencemaran udara. Dari definisi ini uh, dimulai atau diawali dari input atau penyebabnya. Jadi dengan masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam atmosfer yang nantinya akan mengakibatkan proses alami yang diakibatkan oleh proses alami atau aktivitas manusia. Jadi penyebab masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ini ke dalam atmosfer ini diakibatkan ada dua sebab. Yang pertama bisa dari proses alami ataupun dari aktivitas manusia. Nah, dari proses inilah nanti akan terjadi disrupsi dengan berubahnya tatanan dan komposisi alami dari udara, sehingga nantinya akan memecah keseimbangan ekosistem. Dan pada akhirnya berakibat penurunan kualitas udara yang drastis, sehingga udara tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya. Contoh misalnya, kalau di proses alami, misalnya letusan erupsi Gunung Merapi, ya, kemudian abunya akan melayang di udara dan inilah yang akan mengubah komposisi alami udara sehingga menurunkan kualitas udara. Sedangkan dari aktivitas manusia seperti misalnya pembakaran sampah atau pembakaran apa saja, pembakaran plastik misalnya, ini akan mengakibatkan berubahnya komposisi alami udara yang masuk ke atmosfer dan pastinya akan menurunkan kualitas udara. Nah, dari definisi ini, jadi menetapkan bahwa polusi bukan sekedar kehadiran zat, melainkan hilangnya fungsi dari segi ekologisnya. Nah, kalau kita anatomikan dari definisi pencemaran udara, jadi sifat udara ini sangat dinamis dan terus bergerak, sehingga terdapat beberapa skala dan dampak pencemaran dan tidak pernah statis. Contohnya dalam tahap lokal, ini biasanya pencemarannya yang terdampak langsung di titik sumber pelepasan. Contoh tadi misalnya ada erupsi gunung, itu yang terdampak di sekitarnya. Atau adanya pembakaran sampah, itu juga yang terdampak di sekitarnya. Kemudian dari segi regional, ini yang dampak dari pencemaran udara yang terbawa oleh angin, melintasi batas geografis kota ataupun provinsi. Misalnya dari satu daerah ke daerah yang lain, berdampak dari adanya pencemaran udara ini. Sedangkan dari skala global, ini yang berdampak mempengaruhi lapisan pelindung atau atmosfer bumi secara keseluruhan. Jadi misalnya ada efek pemanasan global, itu juga akan mempengaruhi atmosfer di bumi. Contoh misalnya seringnya adalah pembakaran plastik, itu akan mengikis atmosfer dari bumi. Kita harus tekankan persepsi dari pencemaran. Pencemaran ini berdasar dari konsep angka batas. Nah, kita bisa tentukan atau kita bisa nyatakan ini adalah pencemaran udara apabila telah melewati angka batas atau threshold toleransi. Misalnya, pencemaran udara statusnya ini volumenya sudah berada di angka batas yang bisa menimbulkan gangguan susunan uh, uh, konsentrasi udara atau ketimpangan susunan udara.
Sedangkan dari zonasi kontaminan ini zat-zat ini yang masih masuk ke atmosfer tetapi belum bisa dinyatakan sebagai pencemaran karena belum potensial dalam mengubah kualitas udara. Jadi setelah dinyatakan pencemaran itu kalau sudah ada angka batasannya. Kalau misalnya belum melewati angka batasnya berarti ini belum potensial mengubah kualitas udara. Nah, dari eh, pengelompokan dari pencemaran udara ada dua, ada wujud fisik dan juga wujud kimiawi. Wujud fisik ini berupa observasi dimensi, wujud bentuk, dan bagaimana suatu zat bisa berinteraksi dengan ruang udara secara nyata, seperti gas terhadap partikel. Sedangkan dari wujud kimiawi, ini membedah susunan tingkat molekuler karakteristik pelarutan dan reaktivitas kimia polutan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita akan lihat untuk klasifikasi wujud fisik, ini ada tadi kelompok gas dan partikel. Dari kelompok gas, ini yang menyatu secara homogen dengan udara dan tidak memiliki dimensi fisik padat atau cair yang dapat dilihat secara langsung oleh mata telanjang. Sedangkan dari kelompok partikel, ini berdanya bisa berwujud padat ataupun cair dengan dimensi yang sangat kecil. Nah, ukurannya yang mikroskopis ini memungkinkan benda bisa melayang bebas dan tersuspensi di udara yang terbuka. Jadi kalau dia gas, dia yang tak kasat mata, kemudian partikel ini yang bisa berwujud atau bisa padat ataupun cair. Nah, kalau kita lihat secara visual, bentuk khusus dari partikelnya yang bisa terlihat, ini contohnya seperti mist, kabut tipis, berupa partikel cair yang ringan yang tersuspensi di udara. Kemudian ada fog, berupa kabut padat, yaitu lapisan kabut yang tebal dan sangat membatasi jarak pandang. Dan juga ada asap, ini adalah hasil sisa dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian ada dust, itu dikatakan seperti debu, dengan partikel padat kering yang melayang karena hembusan angin atau gesekan mekanis. Dan terakhir ada foam, itu berupa uap terkondensasi, uap dari material padat. Nah, biasanya ada berupa logam-logam yang padat yang nantinya akan mengalami kondensasi di ruang terbuka. Nah, secara kimiawi, pencemaran udara dikelompokkan menjadi dua. Ada subkelompok partikel debu dan juga subkelompok gas atau uap. Subkelompok partikel debu, klasifikasinya diukur dari susunan material, material dasarnya, dan bagaimana penyusunannya, seperti mineral abiotik atau mineral biologis atau organik. Sedangkan dari subkelompok gas atau uap, ini klasifikasinya diukur dari kemampuan senyawa yang untuk berinteraksi dan bagaimana bereaksi atau pada saat larut di dalam cairan. Nah, kalau kita lihat strukturnya, kalau dari partikel debu, ini terdiri dari mineral dan organik. Kemudian mineral ada yang larut dan tidak larut. Kemudian di organik ada yang larut dalam air dan ada juga larut dalam bahan organik. Dan di larut dalam bahan organik dipecah lagi menjadi dua, yaitu bereaksi dengan komponen dalam media dan ada juga yang tidak bereaksi dalam komponen media organik itu. Sedangkan yang subkelompok gas dan uap, ini ada tiga. Ada yang larut di dalam air, yaitu bisa dikategorikan sebagai oksigen larut dalam air, dan juga ada tidak larut dalam air, yaitu dengan bereaksi dengan salah satu komponen dalam air, ada yang reaksinya lambat, dan ada juga yang larut sedikit, dan juga ada yang dalam kategori lainnya. Sehingga kalau kita jabarkan secara keseluruhan untuk pencemaran udara menurut wujud kimiawinya, yaitu dari segi partikel debu tadi dan juga dari segi gas uapnya. Nah, sebagai kesimpulan dari materi pencemaran udara ini mengenai ekosistem udara, jadi dari segi ambang batas, jadi sebuah emisi belum bisa dikatakan menjadi pencemaran hingga ia menembus angka batas toleransi dan nantinya bisa merusak fungsi ekologis
dari fungsi ekologis dari udara terhadap di atmosfernya. Kemudian dari dinamika fisiknya, wujud fisik menentukan persebaran geografis polutan. Gas yang menyatu secara homogen, sementara partikel melayang seperti mist, fog, smoke, dust, and foam itu dari skala lokal hingga global. Sedangkan dari reaksi kimiawi, ini tingkat bahayanya diukur dari taksonomi kimiawinya, apakah penyusun mineral atau organiknya atau gasnya yang bisa bereaksi di dalam air ataupun di media-media sekitarnya. Jadi demikian untuk penjelasan mengenai materi kita hari ini tentang pencemaran udara. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan kembali untuk membahas mengenai materi-materi selanjutnya di mata kuliah ekologi industri. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.